Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yuk, kita mulai. Contoh yang pertama yaitu tentang kue dan kardus. Terdapat 8 kue akan dikemas dalam 2 kardus, masing-masing berisi sama banyak. Seperti pada ilustrasi berikut, karena terdapat 8 kue dan akan dikemas sama banyak pada 2 kardus, maka tiap kardus berisi 4 kue. Nah, pertanyaannya, bagaimana ya kardus yang dibutuhkan jika kue semakin bertambah atau berkurang? Sebelumnya, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Untuk 4 kue, membutuhkan 1 kardus. 8 kue membutuhkan 2 kardus. Dan berapa kardus yang dibutuhkan jika terdapat 20 kue? Betul, yaitu membutuhkan 5 kardus. Dari tabel di atas, dapat kita katakan bahwa semakin bertambah kue, semakin bertambah pula kardus yang dibutuhkan. Atau semakin berkurang kue, maka semakin berkurang juga kardus yang dibutuhkan. Nah, keadaan seperti ini disebut sebagai perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai berlaku jika suatu kuantitas bertambah, maka kuantitas yang lain bertambah pula. Atau jika suatu kuantitas berkurang, maka kuantitas yang lain juga berkurang. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang kedua yaitu tentang pembagian permen. Di sini terdapat setoples permen berisi 20 biji akan dibagikan kepada beberapa anak secara merata, yaitu dibagikan kepada 2 anak, 4 anak, dan 5 anak. Bagaimana hasil baginya jika anak yang akan diberi semakin bertambah atau berkurang? Oh iya, kita cari dulu bagian masing-masing jika dibagikan kepada 2 anak, 4 anak, dan 5 anak. Untuk 2 anak, bagiannya adalah 10 biji, 4 anak masing-masing 5 biji, dan 5 anak masing-masing 4 biji. Nah, kemudian kita masukkan dalam tabel agar mudah kita baca. Mari kita perhatikan tabel baik-baik. Di sini tampak bahwa semakin banyak anak, semakin berkurang hasil bagi mereka atau permen mereka semakin berkurang. Namun, jika berkurang anak, hasil bagi mereka justru semakin banyak. Wah, kalian pilih yang mana nih? Nah, keadaan yang demikian merupakan perbandingan berbalik nilai. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Pada perbandingan berbalik nilai berlaku jika suatu kuantitas bertambah, maka kuantitas yang lain berkurang. Atau sebaliknya, jika
suatu kuantitas berkurang, maka kuantitas yang lain bertambah. Nah, masuk pada kesimpulan. Jika diketahui pada tabel berikut, yaitu kuantitas 1 kita misalkan dengan X, kuantitas 2 kita misalkan dengan Y. Jika kuantitas 1 X1, kuantitas 2 Y1, dan kuantitas 1 X2, sedangkan kuantitas 2-nya Y2, pada perbandingan senilai berlaku jika kuantitas 1 bertambah, maka kuantitas 2 bertambah juga. Atau jika kuantitas 1 berkurang, maka kuantitas 2 berkurang. Kemudian pada perbandingan berbalik nilai berlaku jika kuantitas 1 bertambah, maka kuantitas 2 justru berkurang. Atau jika kuantitas 1 berkurang, maka kuantitas 2 bertambah. Nah, demikian adik-adik pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.